Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang distribusi sampling rata-rata sampel. Nah, kenapa itu ada? Jadi begini ya. Kalau saya itu punya populasi, ya, saya punya populasi. Ini populasinya. Nah, untuk menjadi suatu sampel dari populasi itu ada suatu kegiatan proses pengambilannya sampel. Nah, itu disebut proses sampling. Nah, di dalam gambar sudah jelas ya. Nah, selanjutnya notasi-notasi penting dalam distribusi sampling. Nah, pada populasi itu ukuran N kapital sampel adalah N kecil. Rata-rata pada populasi mu pada sampel adalah X bar. Variansi pada populasi itu sigma kuadrat pada sampel adalah S kuadrat. Itu yang penting. Nah, untuk menjelaskan apa itu distribusi sampling, di sini saya menggunakan contoh. Nah, misalnya di sini contoh 3.1 yaitu saya punya populasi yang ada populasi itu isinya adalah 3 nilai mahasiswa. Nah, nilai dari 3 mahasiswa itu ada nilai 6, 7, dan 8. Dari 3 itu akan diambil sampel secara random atau acak. Ukuran sampelnya itu 2 dengan proses pengambilan sampelnya itu dengan proses pengembalian. Nah, tentukan kemungkinan-kemungkinan sampel yang akan muncul. Nah, di sini saya coba menyelesaikan. Nah, terlebih dahulu kita menentukan banyaknya kemungkinan yang muncul dari pengambilan 2 sampel dari 3 populasi ini dengan proses pengambilan sampelnya itu dengan pengembalian. Maka dengan diagram pohon, saya memperoleh kemungkinan-kemungkinan sampelnya sebagai berikut. Nah, di sini ada diperoleh saya yang diperoleh kemungkinan sampelnya adalah nilai 6 berpasangan dengan nilai 6. Nilai 6 berpasangan dengan 7 sampai nilai 8 berpasangan dengan 8. Nah, diperoleh saya tuliskan dalam tabel seperti ini. Nah, nilai 6 berpasangan dengan nilai 6 itu adalah kemungkinan sampel pertama. 6 berpasangan dengan 7 itu adalah kemungkinan sampel kedua. Dan seterusnya sampai kemungkinan nilai sampel nilai 8 sampai dan nilai 8 itu adalah kemungkinan sampel yang ke-9. Oke. Selanjutnya dari ini kita cari apa? Dari masing-masing sampel yang akan muncul tadi, kita cari rata-ratanya. Oke. Nah, kita cari rata-ratanya. Nah, pada kemungkinan pertama, rata-rata sampel pertama adalah berapa? 6. Diperoleh dari 6 tambah 6 bagi 2. Rata-rata kemungkinan sampel kedua berapa? 6,5 diperoleh dari 6 tambah 7 dibagi 2. Dan seterusnya sampai saya pada kemungkinan sampel ke-9 rata-ratanya adalah 8. Dari tabel ini kemudian saya buat tabel distribusi frekuensinya. Nah, tabel distribusi frekuensi dari rata-rata sampel. Maka diperoleh tabelnya seperti ini. Rata-rata 6 banyak frekuensinya berapa? Oh, 6. Rata-rata 6,5 banyak frekuensinya adalah berapa? Ada 2, yaitu pada kemungkinan sampel 7 dan 7, 6. Oke, maka 2 ada
rata-rata sampel 7 berapa? Ada 3. 7,5 ada 2, 8 ada 1. Dari tabel distribusi frekuensi dari rata-rata sampel tadi, saya buat distribusi sampling rata-rata. Yaitu apa? Tabel yang menyatakan peluang masing-masing rata-rata sampel. Di sini rata-rata sampelnya berapa? 6. Maka peluangnya atau fx-nya adalah apa? Banyaknya rata-rata 6 ini dibagi semua kemungkinan yang muncul. Maka semua kemungkinan yang muncul ada 9. Jadi misal Anda ingat peluang A itu adalah NA per NS ya. Begitu ya. Maka rata-rata sampel 6 itu peluangnya berapa? 1/9. 6,5 peluangnya berapa? 2/9 dan seterusnya sampai rata-rata 8 peluangnya berapa? 1/9. Nah, dari distribusi ini disebut distribusi sampling rata-rata sampel. Dari itu maka kita dapat mencari nilai harapan. Nilai harapan dari distribusi sampling rata-rata sampel. Notasinya adalah mu x bar atau mu x bar kuadrat. Mu x bar tidak pakai kuadrat ya. Oke, setelah itu kita cari, ketemu adalah rata-rata distribusi sampling rata-rata sampelnya adalah 7. Oke, setelah kemudian kita ingat lagi pada teori peluang, selain nilai harapan kita dapat mencari apa? Variansi dari distribusi sampling rata-rata sampel. Setelah saya hitung dengan rumus pada teori peluang kemarin, rumusnya seperti ini, itu saya peroleh variansi dari distribusi rata-rata sampel adalah berapa? 1/3. Nah, sekarang kita kembali ke populasi. Populasi itu nilai mahasiswa yang terdiri dari nilai 6, 7, dan 8, ya kan? Nah, dari populasi ini kita cari rata-rata populasi. Notasinya adalah mu. Ya. Mu ya. Di sini ini harusnya adalah sigma x bar. Sigma x bar, sigma x bar, sigma x bar. Oke. Nah, rata-rata populasi adalah berapa? 7. Variansi populasi nilai mahasiswa adalah berapa? 2/3. Dari contoh di atas itu dapat disimpulkan ada teorema adalah apa? Untuk pengambilan sampel dengan proses pengambilannya itu dengan pengembalian atau dengan populasi yang tidak terbatas, nilai harapan dari distribusi sampling rata-rata sampel adalah akan sama dengan nilai rata-rata populasi, yaitu apa? Mu x bar itu sama dengan mu populasi ya. Nah, variansi pada distribusi sampling rata-rata sampel adalah sigma x bar kuadrat itu adalah sigma kuadrat atau variansi populasi dibagi banyaknya sampel yang akan dipilih. Tolong ini diperhatikan di sini saya kurang menuliskan, ini harusnya adalah sigma x bar kuadrat. Jadi tolong diperhatikan pada catatan. Nah, begitu ya. Nah, itu untuk proses pengambilan sampel dengan pengembalian. Dari distribusi sampling ini, kita dapat membentuk grafiknya kan. Grafik distribusi samplingnya ternyata bentuknya seperti ini. Oh, ternyata ini kalau dilihat ini harus berupa titik-titik. Karena apa? Kita pada variabel random
grade. Nah, dengan ini diperoleh seperti ini ya grafiknya. Nah, sekarang contoh 3.2. Contoh 3.2 itu populasinya masih sama. Cuma akan mengambil sampelnya juga sama. Cuma apa prosesnya? Prosesnya pengambilan sampelnya itu tanpa pengembalian. Nah, bagaimana dengan proses yang sama? Nah, ini kan tanpa pengembalian. Kok ada 6 ya? Karena apa? Saat saya ngambil 6, kan kemungkinan bisa temannya bisa 7 sama 8. Iya enggak? Saat 7, temannya saat yang ngambil 7, kan temannya bisa 6, bisa 8. Iya enggak? Saat saya ngambil 8, temannya bisa 6, bisa 7. Nah, banyaknya berapa? Banyaknya adalah sebanyak kemungkinan sampel yang diperoleh sebanyak 6. Ini kemungkinan sampel 1, kemungkinan sampel 2, dan seterusnya. Ini kemungkinan sampel berapa? 6. Nah, seterusnya kita peroleh dengan proses yang sama. Kita peroleh ini ya. Oke. Nah. Oke, dari rata-ratanya ini bukan seper 9, tetapi ini adalah 1/6. Ini juga 1/6, ini 1/6. Prosesnya sama. Oke. Nah, kemudian kita cari sudah ketemu distribusi samplingnya, kita cari nilai rata-rata distribusi samplingnya adalah mu X bar. Kita cari variansi dari distribusi samplingnya, yaitu adalah sigma X bar, ya kan? Nah, selanjutnya kita cari, nah ternyata apa? Ada teorema kalau proses pengambilan sampelnya itu tanpa pengembalian itu dianalogikan dengan populasi terbatas. Dengan nilai harapannya atau rata-rata distribusi sampling rata-rata sampel adalah apa? Akan sama dengan nilai rata-rata populasi. Variansi distribusi sampling rata-rata sampel ini akan dikalikan dengan N kapital dikurangi N per N min 1. Nah, ini ada catatan penting. Pengambilan sampel dengan pengembalian dari populasi terbatas dianggap sebagai pengambilan sampel dari populasi tak terbatas. Pengambilan sampel tanpa pengembalian dari populasi terbatas dianggap sebagai pengambilan sampel dari populasi terbatas. Ini catatan pentingnya. Saya sudah rangkum hal-hal penting di sini. Saya kotakin biru. Kemudian ada latihan. Silahkan kerjakan latihan dengan proses yang sama seperti yang saya lakukan. Oke, selamat mengerjakan dan selamat belajar dan memahami.